Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Pada kesempatan ini kelas 10A ya, 10A. Saya informasikan terlebih dahulu bahwa kurikulum yang mulai tahun 2025-2026 ini ada tambahan materi namanya coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar kata-kata itu? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, atau yang sering disebut dengan AI, artificial intelligence. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin adik-adik semua, anak-anak semua sudah pernah mengoperasikan ya, kayak ChatGPT, kayak Gemini, sudah tidak asing lagi kan ya. Nanti kita akan mempelajari itu. Dan coding itu pemrograman. Ya, sebelumnya saya akan absen dulu. Ya, saya akan absen dulu. Antok Dwi, Bambang Irawan, Catur Agil, Cindy, Daniel, Diva, Vino Fiandita, Erlina, Ezra, Vicky Ardiansa, Galang, Isela, Eri Purwantoro, Isam Afridio, Imron Samedi, Irfan Ali, Anisma, Nila Kartika, Muhammad Andra, Nabila, Fatmi Asri, Raka Aditya Nugraha, Rasad Khairullah, Raifan Sandra, Rio Ilham, Rizky Nur Hidayat, Rismalia, Tristan Ferdi. Ya, terima kasih. Ya, saya ulangi sekali lagi, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sesuai dengan kurikulum sekarang, kurikulum nasional, di mana kurikulumnya salah satu materi yang harus disampaikan di kelas 10 adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya, untuk pertama, ya, jadi ini tentang muka pertama, saya akan mengenalkan materi tentang pengantar prompt dan kecerdasan artifisial, di mana nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian KA, kecerdasan artifisial, dan prompt. Ya. Kemudian mengidentifikasi karakteristik prompt yang efektif. Kemudian membuat contoh prompt sederhana untuk berinteraksi dengan AI. Dan juga menjelaskan ya pentingnya etika. Ini tidak kalah pentingnya etika dalam dampak sosial penggunaan AI. Karena nanti etika dalam penggunaan AI karena sangat pintarnya AI. Jangan sampai ini perlu saya kemukakan di dalam. Jangan sampai kamu menulis di prompt generatif nanti di AI generatif itu kata-kata yang berbau kekerasan, berbau pornografi, berbau pokoknya kata-kata yang jelek-jelek itu tidak, jangan sampai. Karena nanti akunmu akan, database kamu akan kebaca oleh Google. Suatu saat kamu akan kena undang-undang ITE. Jadi harus hati-hati. Saking enaknya kamu membuat AI, tulis apa saja, ada jawaban, sampai lupa bahwa kata-kata kamu itu direkam. Direkam di Google, di database Google. Jadi AI aplikasi ini sangat pintar. Walaupun menulisnya kamu di sini dengan kata-kata yang sama antara akun satu dengan yang lain, jawabannya tidak mungkin sama. Misalkan hanya sebuah contohnya saja. Buatkan saya gambar astronot di bulan. Kata-katanya hanya itu. Tapi yang dihasilkan antara komputer satu dan komputer lain, akun satu dengan akun yang lain tidak mungkin sama. Karena apa? Ada yang baru. Saya tahu kan? Kenapa kok berbeda? Padahal menulisnya sama persis. Ya. Itu karena database kamu yang terbaca di Google
akun kamu yang berbaca di Google itu tidak sama. Google dia akan membaca memori-memori yang sudah pernah diketikkan di situ. Semakin banyak ketikan, semakin banyak perintah yang ada di situ dan semakin lengkap, dia semakin pintar. Misalkan akun baru dibuat dengan akun yang sudah lama dibuat, otomatis akun yang sudah lama dibuat sudah pernah dibuka berkali-kali, itu dia direkam. Itu perbedaannya. Jadi device-nya, ya, database-nya itu yang membedakan. Oke, saya lanjutkan. Kementerian Kecerdasan Artifisial, nanti kita akan membahas tentang itu. Ya. Kemudian karakteristik prompt yang efektif bagaimana, ya. Kemudian kita mengintegrasikan membuatnya dengan AI, ya. Jadi pada materi ini pembelajaran yang diinginkan itu nanti siswa bisa menggunakan secara efektif prompt, ya. Prompt secara efektif bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, ya, ya. Kemudian merumuskannya dengan cara diintegrasikan dengan AI, ya. Kemudian mengevaluasi dan mengoptimalkan prompt. Jadi kayak gini maksudnya. Prompt yang kita buat itu tidak sekali langsung jadi. Dari prompt kita membuat, misalkan kita mengetikkan, misalkan kayak gini. Buatkan saya gambar mangkok yang berisi bakso misalkan. Dia akan menampilkan sebuah mangkok berisi bakso. Tapi dia tidak itu kan umum, entah itu ada di dalam ruangan, entah ada di dalam ruangan, entah ada di dalam kamar, tidak spesifik. Kemudian misalnya ditambahin lagi dengan kata-kata buatkan gambar mangkok berisi bakso dipegang anak laki-laki misalkan. Nanti akan muncul gambaran anak laki-laki megang bakso, gitu ya. Jadi prompt itu tidak sekali jadi, tapi dia harus ada alurnya, ya, jadi bisa diperbaiki. Ya. Ini profil lulusan ini nanti kalau di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya payment, ya. Kalau di kurikulum nasional ini kan P7, ya, P7. Di P7 ini nanti istilahnya profil lulusan itu nanti dikaitkan dengan P7. Sebelumnya hampir sama, ya, jadi istilahnya yang membedakan. Cuma di sini ada pembelajaran mendalam. Kalau di P7 di kurikulum nasional ada pembelajaran mendalam. Nanti capaian profil lulusannya adalah memahami konsep kecerdasan AI, ya, jadi mampu menjelaskan definisi dasar AI dan mengidentifikasinya, ya, dan memberikan contoh aplikasinya. Kemudian memahami konsep daripada prompt, ya. Sekarang langsung ke materi prompt. Pernah dengar kata-kata prompt? Prompt, ya. Jadi prompt itu dia sebuah perintah, pertanyaan, instruksi, ya. Pertanyaan, instruksi yang diberikan kepada model AI generatif untuk menghasilkan suatu pengeluaran, suatu output. Ya. Yang penting sekali dipahami, konsep daripada prompt itu ada 3, yang penting itu aja. Kamu bisa 3, itu ada role, ada task, ada output. Role, peran yang kita berikan kepada AI generatif. Contohnya di sini ya saya mengetikkan ChatGPT. Kemudian task adalah tugas yang diberikan kepada ChatGPT atau Gemini. Kemudian output yang ingin kita hasilkan itu seperti apa? Saya ambil contoh sederhana sekali. Misalkan kamu seorang siswa SMA akan membuat sebuah
puisi, misalkan. Akan membuat sebuah puisi. Misalkan kamu hanya mengetikkan di chat GPT-nya gini, buatkan puisi tentang alam sebanyak 5 baris misalkan. Nanti yang muncul di puisi itu 5 baris, tapi umum karena tidak ada rohnya, tidak ada tasnya, outputnya yang dihasilkan hanya itu. Berbeda dengan kayak gini misalkan, kamu siswa SMA kelas 10, buatkan puisi berjumlah 5 baris tema pegunungan misalkan. Yang disebut dengan role tadi adalah dia memberikan sebuah cerita bahwa kamu adalah seorang ahli puisi. Misalkan kamu ahli puisi, pertamanya buatkan puisi tentang alam, itu tugasnya, tasnya. Outputnya misalkan di mana, karena di pegunungan dengan nuansa alam warna atau merah-merahan atau warna kalau di alam pegunungan hijau-hijauan, nanti alamnya itu akan berubah menjadi sesuai perintah. Itu ya. Ya, itu sedikit pengenalan dulu ya. Nanti kita praktekkan semuanya. Kemudian kecerdasan artifisial. Sering disebut dengan AI, ya, artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan, ya. Jadi merujuk pada sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi dia merupakan sebuah teknologi yang memiliki kemampuan memecahkan masalah ya lainnya seperti manusia. Ini sangat pintar. Cuma kadang karena sangat pintarnya, kalau kita tidak tahu etika, tidak tahu cara penggunaannya, sangat berbahaya. Jadi dari awal saya sampaikan, setiap kali saya ngajar, penggunaan AI ini sangat berbahaya. Bahayanya kalau sampai kamu menulis kata-kata yang tidak senonoh, mengatur gambar-gambar yang tidak baik, kemudian ada unsur kejahatannya, nanti akan terekam. Suatu saat kamu nanti akun kamu akan terbaca karena di sana device-nya dalam Google terbaca, disimpan memorinya. Jadi jangan sekali-kali kamu mengetikkan hal-hal yang aneh, ya. Terus contoh dalam dunia pendidikan, ada sistem administrasi di sekolahan ada, kemudian pemilihan otomatis ada, kemudian pembuatan soal online ada, kemudian konten pembelajaran interaktif ada. Itu hanya contoh sederhana ya. Kemudian di dalam dunia kesehatan ada robotika, ada diagnosa, ada apalagi rekam medis, itu ya. Mungkin bisa menyebutkan yang lain untuk dunia pendidikan, contohnya membuat jadwal, membuat apa lagi, seleksi, ya kan? Nah, saya lanjutkan. Tadi prompt itu kan sebuah perintah ya. Jadi prompt itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa kode, ya. Teks saya ambil contoh di sini, contoh yang singkat simpel. Buatlah cerita pendek tentang petualangan di luar angkasa. Ini adalah sebuah contoh saya. Kemudian yang menghasilkan sebuah gambar. Gambar kucing mengenakan topi penyihir. Iya, yang muncul akan topi dan gambar topi penyihirnya. Gitu ya. Nah, prompt sendiri kenapa penting? Ya, jadi prompt adalah kunci membuka atau memenuhi potensi dari AI generatif tadi. Ya, jadi prompt yang baik akan mengeluarkan keluaran yang relevan, akurat, berkualitas tinggi dan efisiensi. Ya. Prompt yang efektif itu memiliki beberapa karakteristik utama, jelas dan tidak ambigu. Ya. Dari kata-katanya tidak mengambang, dari kata-kata atau frasa yang memiliki banyak interpretasi. Kata-kata yang tidak baku,
kata-kata yang berlebihan. Ya, contohnya gini, bikin sesuatu tentang hati. Ya, sesuatunya ini apa? Dia harus spesifik. Apa sesuatunya itu apa? Hati yang mana? Kemudian apa topiknya harus jelas. Ya. Contohnya, misalkan tulis singkat 200 kata tentang peran AI dalam pembelajaran, jelas, singkat, padat, ya. Kemudian lagi mempunyai karakteristik yang spesifik dan detail. Jadi berikan informasi yang cukup agar AI memahami konteks yang kita inginkan. Semakin spesifik, semakin baik hasilnya. Contoh yang buruk, ya, contoh yang buruk, ceritakan tentang sejarah. Ini hanya contoh. Yang baik, ceritakan singkat sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1745. Fokus pada peran Soekarno. Jadi ceritakan peran sejarah. Ini perintah yang kita berikan. Outputnya nanti akan fokus ke peran Soekarno. Itu ya. Karena ada role, ada task, ada output. Kemudian memberikan konteks. Ya. Sertakan informasi latar belakang yang diambil AI. Jadi kayak gini, contohnya, saya ambil contoh, berikan resep, ya, resep apa, gitu ya. Saya ingin membuat kue red velvet untuk 6 orang. Jadi secara otomatis AI nanti akan menjadi untuk 6 orang berarti sekian porsi. Secara otomatis dia sangat pintar. Ya. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Saya ambil contoh kayak gini. Yang dulu kata-katanya tolong ini, tolong apa, gitu kan ya. Jadi dia ditolong untuk merintah sebuah artikel kita ya, mengenai apa, misalkan tentang apa, menjadi berapa bagian. Gitu. Ya. Kemudian membuat prompt yang benar. Ada beberapa langkah tadi kan ya. Tujuan harus kita tentukan, ya, tujuan apa untuk menulis teks, atau menghasilkan gambar, atau menganalisis data, atau mencari ide, tujuannya harus jelas. Kemudian langkah yang kedua, mulai dengan instruksi yang jelas. Contohnya tuliskan, buatkan, jelaskan. Dan tambahkan konteks atau persona. Ya. Ini opsional tapi sangat penting. Contohnya gini, ini saya membuat kayak gini. Sebagai seorang guru informatika di kelas 10 SMA yang akan mengajarkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, buatkan modul ajar untuk 1 kali pertemuan yang membahas materi prompt dan cara membuat prompt yang benar. Buatlah modul ajar ini dilengkapi dengan pembelajaran mendalam serta soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 5. Sudah lengkap sekali. Ya. Kalau kata-kata kayak gini yang disebut dengan role yang mana? Role tadi apa? Role peran. Jadi sebagai seorang guru informatika di kelas 10 SMA perannya. Tasnya dia akan memberikan perintah buatkan modul dan seterusnya. Kemudian outputnya ini. Modul ini dilengkapi dengan pembelajaran mendalam disertai soal. Jadi nanti begitu diklik akan muncul modul ada efek dan silabus ya, kalau dilengkapi di situ. Kemudian paling bawah dari soal. Ya. Jadi yang tadi ya contoh penerapan prompt yang benar ya. Tadi menghasilkan teks, menghasilkan gambar, menghasilkan kode. Sekarang kita coba. Yang kesimpulannya ya, jadi seni membuat prompt adalah keterampilan yang sangat berharga di dunia dominasi AI. Ya. Nanti di akhir pembelajaran saya akan mencoba, saya ada quiz. Ada quiz 5 soal nanti ya, coba kita praktek dulu. Ya. Sekarang
coba dari materi yang saya berikan sebelum ke praktek, ada pertanyaan apa enggak tentang ini, tentang KI? Silakan kalau yang kurang jelas mengenai cara membuatnya, cara mengintegrasikannya, bagaimana? Ya. Ada kan kira-kira? Kalau tidak ada kita langsung ke praktek ya. Langsung praktek. Coba aktifkan dulu Chrome-nya semua. Kita aktifkan dulu Chrome-nya, semuanya dinyalakan Chrome-nya. Chrome-nya sudah dinyalakan atau belum? Ya, sudah login. Ya, kalau sudah login, contoh AI generatif yang sering kita gunakan adalah ChatGPT, sudah tidak asing ya. Gemini boleh, ChatGPT boleh, bebas. Ya, kita akan coba apa perbedaannya ChatGPT sama Gemini nanti ya. Saya pertama menggunakan pakai ChatGPT dulu coba. ChatGPT. Iya, saya memakai ini ya. Coba untuk awal seperti ini. Saya ingin hasil keluaran nanti puisi 5 baris dengan kata-katanya pakai, jangan pakai roll dulu, tapi apa aja dulu. Coba kamu buat, ketik aja, buatkan saya puisi 5 baris. Coba. Buatkan saya puisi 5 baris. Buatkan saya puisi 5 baris misalkan. Ya, buatkan saya puisi 5 baris. Ya. Di ujung senja. Ya, sekarang perhatikan dengan kata-kata yang sama antara komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasilnya apakah sama? Tidak. Kenapa? Tadi karena apa tadi? Karena device dari akun yang kamu gunakan itu tidak sama pada saat diterima oleh sertifikat. Akunnya sudah berbeda, device akunnya. Walaupun ketikanya sama persis, hurufnya sama persis, hasilnya jangan sama. Hanya contoh aja itu ya. Buatkan saya, buatkan, nggak usah pakai saya nggak boleh. Buatkan puisi tentang alam sebanyak 5 baris. Ya, untuk contoh. Coba dari prompt ini kamu tambahi yang mengandung role dan output. Ya kayak gini. Tadi role saya sebagai peran ya, sebagai peran. Kemudian tasnya sebagai perintah. Kemudian outputnya kita yang diinginkan seperti apa. Saya ambil contoh begini. Tadi kan saya hanya menuliskan, buatkan saya puisi 5 baris gitu ya. Hanya kata-kata kayak gitu. Saya akan menambahi sebuah
dia mengandung outputnya, kemudian mengandung role-nya, ya. Role-nya itu kan tadi peran. Misalkan ya ini, kalau hubungannya dengan puisi, kira-kira bagaimana kata-katanya untuk role? Misalkan ini, saya ambil contoh aja. Kamu seorang ahli membuat puisi. Kamu ahli membuat puisi. Kasih koma ya biar dia terpisah. Ini role-nya. Kamu seorang ahli membuat puisi. Buatkan saya puisi 5 baris. Nah ini kan perintahnya. Nah, output yang diinginkan seperti apa? Contohnya bagaimana coba? Pakai kata-kata kira-kira tentang alam pedesaan misalnya ya, alam pedesaan yang sejuk. Nah, ini hanya coba aja. Ya, Terima kasih telah saya. nah, kata-katanya sudah bagus lagi. Kata-katanya nggak kayak sebelumnya tadi, lebih bagus yang ini. Daripada seorang ahli. Jadi prompt jenisnya begini, semakin jelas perintah yang kita berikan, outputnya nanti akan semakin bagus, itu ya. Good present. Coba sampai di sini memahami prompt bisa ya. Prompt intinya hanya 3 aja, hafal 3 itu konteksnya. Role, kemudian task, kemudian output. Itu sudah bagus. Cuma harus memahami juga karakteristiknya, harus memahami aturan-aturannya. Kalau nggak efektif bagaimana, tulisan komnya bagaimana, gitu ya. Coba ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Lanjut ya. Silakan aja dulu. Nah karena ini materinya fokus ke Tom dari Tom. Saya belum ngasih materi seperti ini, masih Tom. Saya tadi membuat gambar. Ini. Coba. Saya membuat instruksi kayak gini. Buatlah gambar realistis seorang astronot sedang menanam pohon di permukaan Mars saat matahari terbit. Ya, jadi ini detail sekali. Gaya pencahayaan hangat dan ada sedikit debu merah di udara. Jadi visualnya ditampilkan. Jadi Sangat senja. ya, yang ini ya. Boom. Enggak ada, Pak. Masih proses. Aktivitas, Pak. Belum. Belum. Nah, begini ya boleh, nggak usah sedikit. Ini apa? Ya belum sih. Oh, keluar. Baik.
Jadi sendiri hasilnya masih proses ya, tergantung keikhlasan. Ya harus rajin ya. Kalau tidak rajin enggak ada proses. Karena akhiri hanya dengan jadi pengalaman berjalan. Makanya dari awal saya sampai nggak bisa kalau nggak rajin. Ada yang sudah berhasil? Enggak. Belum rajin? Ya. Ya. Nah itu sudah ada yang berarti sudah muncul. Ya. Di atas nama saat senja. Anjay. Saya belum bisa membuat gambar Anda gambar, tapi saya bisa memberikan Anda gambar di internet. Nggak ada gambarnya, Pak? Ada. Kalau ada kata-kata gambar mesti keluar. Nggak keluar ini, Pak? Nggak keluar, Pak? Nah, boleh login, Bos. Nggak rajin. Oh, Nggak rajin. Ya, kalau nggak rajin nggak keluar ya. login aja, Pak. Ini keluar sih, Pak. Ya, enggak. Masuk Oh, sudah. nggak boleh ini masih proses. Masih Enggak, Pak, ini. keluar. Enggak, saya belum bisa. Ya itu karena katanya gambar kata-katanya jangan ambigu, artinya jangan mengambang. Coba lagi buatkan buatkan Buatlah. ya lagi terus buatkan boleh ya. Nah, terus. Muncul. Coba kayak gini. Sekarang saya mau menampilkan sebuah gambar sederhana. Kira-kira kalau gambar kayak itu perintahnya gimana? Dia ada di kantin, cewek, anak SMA, SD masih mana SD ya? SD, anak SD, saya SD. Kira-kira perintahnya bagaimana? Yang jelas role-nya harus dibuat ini. Role-nya. Kamu seorang anak SD kelas 6. Ya. Biar ChatGPT atau Google ini mengenal dulu. Sehingga memperhatikan itu ya. ChatGPT kan dia tujuannya dia hanya diperintah untuk menerima instruksi, menerima perintah. Tapi yang ngasih perintah nggak jelas, tapi nggak jelas. Tapi secara umum. Tapi kalau role-nya ditentukan jelas, pasti ngomong aku bocah SMP, ngomong aku bocah SMA, ngomong aku seorang ibu, dia akan menjawabnya dengan itu ya. Berarti kalau kayak gini, kamu seorang anak SD kelas 6 misalkan, atau SD kelas 5, buat apa yang ada di kamu anak SD kelas 6 ya, sedang makan mie atau bakso di kantin sekolah. Kalau ini ditambahin nuansanya apa misalkan dibatasi dengan nuansa apa, kalau ini ditemani 5 orang temannya atau sendirian itu boleh. Coba aja nanti hasilnya akan kayak apa.
Kantin sekolah, kantin sekolah bersama 3 orang temannya. Anjir, apa kopi? Mini kayak iya keklo iya. Sinyalnya Oh, apa ya? Oke, mulai. Oh, tapi ya. dengan materi ini Buatkan semakin mempermudah kita dalam Nah, kita tunggu hasilnya kayak apa. Saya kadang-kadang itu hasilnya kayak apa. Ada rollnya, ada tasnya, ada outputnya. Sambil nunggu itu coba kira-kira ada pertanyaan nggak sampai hari ini? Ada, silakan kalau ingin. Iya. Kalau coba output yang dihasilkan itu rasanya gambar Doraemon. Tadi saja untuk bisa. Nih, kan spesifik ya. Gambarnya juga jelas, spesifik. Karena yang role-nya adalah anak perempuan kelas 10 SMA ditemani 3 orang anaknya, berarti kan jumlahnya jadi pinter kan ya, langsung jawab. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan enggak? Ya, Kalau enggak ada, coba untuk terakhir ada evaluasinya. Evaluasinya coba kamu buka gambar Naruto eksperimentasi. ya. Ini sudah saya masukkan ke blog saya. Coba kamu buka Chrome-nya atau di tab lain di tab. Sudah ketik ini. Blogspot.com. Blogspot atau enggak? Blogspot. Ya. Ya. Ya, misalkan itu evaluasi pengantar prompt dan kecerdasan artifisial. Coba kamu klik pengantar, ya itu alamat dari saya itu. Bentar. Ya, Apa, Pak? untuk evaluasi ada di blog saya, ada di web saya. Apa namanya? Saya ke blogspot.com. Ada spasi. Ya, oh. Kuadrannya apa itu? Blogspot. Nggak ada spasi. Kabarnya 22 2050 7729. Ini Dari berapa? Waktu itu
Yang atas sendiri. Ya. Terus silakan evaluasi di sini itu Ini Pak ya? ya, ada tulisan silakan klik evaluasi. Blogspot.com ini Pak. Ya. Ini betul. Ya, cuma 18 Juli loh. Ini ya, Pak. Dulu ini Pak. Ya. Login loh. Kalau isi pengaturan perangkat dan kecerdasan Iya, Pak, buat evaluasi gitu. Pak, Mana Pak? Pak, ini Pak. Pak. Tulisan di jadinya ya karena dia Ya, hanya 5 soal, hanya untuk mengevaluasi aja. Kelas 10 dulu ya. Mas tuh ya Pak. Ya, Kok nggak bisa? Tokennya berapa tadi Pak? 20507729. Oh, betul enter Pak. Ini Pak. Tahu ya. Ini jenenge sendiri. Duh. Tes. Nambung. Tes. Tes. Yang sebelah saya. Nah, Manunggalin cung. Tapi trofi lah. Anjingnya. Coba ini dulu. Nah, iya. Itu yang deh. Wah, 12 di 10. Sudah kelas berapa? 10. 10 pakai X. Contohnya apa, Pak? sudah saya tadi bahas ya. Sudah masuk semua ya. Ada yang minus 100 ya, bisa mengambil ya. Karena kita masih 100, ada minus 100 ya. Kita yang juga 100, 16 100,
Risma 100 80. Dan materi dari selesai ya. Saya akhiri. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apa hal baru yang kalian pelajari dari ini? Coba hal yang baru. Prompat itu Ya, kemudian tantangan terbesar dalam membuat prom yang baik seperti apa? Kira-kira kesulitannya di mana? membuat prompt Pak. Promnya Ya, harus cari ngomong. harus apa konteksnya ya, konteksnya. Ya. Kemudian kira-kira kalian akan menggunakan pengenalan ini di masa yang akan datang seperti apa? Gunakan untuk Digunakan untuk apa? kebijakan masyarakat modern. Ya. Yang jelas nanti dalam dunia kerja kamu nanti ini diperlukan, ya, ini digunakan. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan enggak? Ya. Ya. Terima kasih pembelajaran kali ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.